perjanjiannya. Oh iya, terima kasih ya. Terus saya ingin bertanya juga mengenai Gojek yang viral di zaman milenial juga. Itu mengapa kakak lebih tertarik dengan pekerjaan sebagai ojek online? Lebih tertarik karena kalau buat ojek online itu bebas kerjanya, tidak terikat. Kerjanya itu terserah kita nggak bisa kapan. Jadi nggak karena kan saya juga kuliah kan, jadi saya bisa memanage waktunya. Jadi kadang kalau misalnya saya lagi tidak kuliah saya ngojek, tapi kalau saya lagi kuliah saya tetap di ngojek. Itu mungkin alasan Iya. Kemudian apakah yang membuat ojek online ini menjadikan ini menjadi apakah ojek ini menjadi pekerjaan utama Anda? Kalau kebetulan ojek online ini tidak menjadi pekerjaan utama saya karena saya juga mau menjual beberapa jenis makanan seperti itu. Jadi karena juga saya dapat pekerjaan freelance juga di luar, gitu. Entah itu motor wedding dan segala macamnya. Jadi ojek online ini cuma sekedar untuk sampingan aja. Dan apa alasannya kakak memilih ojek online ini sebagai sampingan? Kemudian berapa jam sehari dan dari jam berapa saja kakak memulai kerja ini? Kenapa memilih ojek online sebagai sampingan? Karena kalau ojek online itu kan kita cuma mengeluarkan jasa, tidak mengeluarkan biaya. Jadi paling biayanya di bensin gitu. Karena bensin 25.000 cukup sehari untuk ojek seharian gitu kan. Dan juga kalau misalnya ojek online saya biasanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Habis itu saya ngampus, lanjut lagi nanti sorenya sampai malam. Sampai jam 12 biasanya. Jadi nggak terikat ya? Iya, nggak terikat. Dan apa kelebihan dari bekerja sebagai ojek online ini? Ya kelebihannya itu pertama kan karena waktunya bisa kita yang ngatur dan kita yang diatur. Dan juga kalau misalnya ojek online ini kita yang jadi bosnya, jadi kita nggak punya atasan gitu. Jadi nggak ada yang ngatur-ngatur kita gitu. Jadi kita bebas mau ngojek kapan aja. Kalau lagi capek mau istirahat dulu istirahat. Gitu. Kemudian hal apa yang membuat sulit dalam bekerja sebagai ojek online? Sulitnya ya paling karena kan masih banyak kayak ojek-ojek yang konvensional yang kayak ojek-ojek pangkalan gitu ya. Jadi kalau ojek-ojek pangkalan itu kadang kalau misalnya ojek online masuk biasanya dia langsung marah kayak gitu. Nah kayak yang contohnya di Kualu itu bahkan mereka udah bikin spanduk ojek online dilarang masuk. Nah kalau berapa kali waktu itu kejadian ojek online masuk di Kualu itu langsung diberhentikan paksa. Jadi ya hal-hal yang kayak gitulah. Belum lagi nantinya kalau misalnya udah kita orang pesan ojek gitu kan udah tiba samperin di sana tiba-tiba di cancel. Dan lebih parahnya lagi saya pernah kejadian dia pesan makanan sudah saya belikan ke ruang saya dulu habis itu saya antarkan dan tiba-tiba di cancel. Jadi kan makanan itu jadinya ruginya di kita gitu. Jadi harus kita makan sendiri, jadi uang kita buangnya sendiri. Biasanya di daerah mana kakak mendapat banyak pesanan ini juga? Saya sih di berbagai tempat. Saya seringnya karena rumah saya di Purwodadi, saya seringnya di Purwodadi. Cuman di Paus juga saya sering, di Lima, di Rupai juga saya sering. Jauh ya kan? Kemudian apakah kakak pernah mendapatkan bagaimana respon penumpang setelah memesan ojek online dari kakak? Alhamdulillah responnya bagus-bagus, cuman ada sih beberapa kali waktu itu dapatnya dari saya ini tidak ada masalah gitu. Dan pas di mereka naik ojek saya, mereka tidak ada mengeluh. Tapi pernah waktu itu sekali saya dapat bintang yang jelek, jadi langsung kita tegur kayak gitu. Jadi kan kalau di ojek online itu dia kalau misalnya kita dikasih rating yang di bawah 3 aja itu udah bisa kena tegur sama yang pimpinan Gojeknya. Padahal kita nggak ngerti kesalahan. Kadang juga kesalahan dari customer malah dilimpahkannya ke Gojek berarti gitu. Dan pernah ada dapatkan bayar lebih dari penumpang? Sering alhamdulillah. Saya kan cuma pernah waktu itu ya cuma bayar 400 ribu, artinya kita cuma bayar 1.000 dan hasilnya 15.000. Dan juga
misalnya lebih 1.000 kayak gitu, atau pernah juga 8.000 dikasihnya 10.000 kayak gitu. Lumayan sering sih. Jadi sebagai tips ya. Iya sedikit. Alhamdulillah sering dapat. Yang terakhir, bagaimana bentuk interaksi dan komunikasi yang kakak lakukan kepada calon penumpang sehingga penumpang memberikan bintang 5 itu kan? Kalau saya sih orangnya kalau misalnya penumpangnya itu diem, saya biasanya juga nggak terlalu banyak ngajak ngobrol. Paling saya cuma nanya ini jadwalnya kemana seperti itu. Tapi kalau misalnya kebanyakan penumpang saya sih mereka ngajak ngobrol saya di jalan gitu. Mereka nanya-nanya kuliah atau gimana segala macamnya gitu. Nah kita harus menjawabnya juga ramah, sopan gitu. Jadi perbanyak senyum aja sih gitu. Jadi mereka lebih suka. Mungkin sekian dari pertanyaan dari saya kak. Nah, jadi mungkin pertanyaan ini sangat bagus untuk saya nantinya untuk melakukan tugas ini. Jadi terima kasih atas respon atau waktu luang yang kakak berikan. Ya mungkin sekian sebenarnya kak. Terima kasih ya kak. Ya, jadi pak, sebelum saya mulai wawancaranya nih pak, saya menyampaikan tujuan dan maksud saya mewawancari bapak itu. Jadi tujuan saya mewawancari bapak ini karena menyelesaikan tugas kuliah saya utamanya pak, dan itu untuk mengenai tentang fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini pak. Dan saya ngambilnya itu fenomena maraknya ojek online di Indonesia sekarang ini pak. Jadi untuk mendapatkan keterangan atau informasi itu saya membutuhkan informasi dari ojek online tersebut pak. Masalah apa yang nak berarti nak kira semua ni masalah terus. Nah yang pertama pak, dengan bapak siapa saya bicara di pak? Hendra Hendra pak. Jalan Durian nomor 31C. Nah yang pertama pertanyaannya pak, mengapa bapak tertarik dengan pekerjaan ojek online ini pak? Karena tertariknya kita driver sama konsumen orangnya jelas masuk aplikasi. Itu pun istilahnya bapak pun tidak bisa menjabarkan secara rinci. Lantaran orang ini jelas itulah saya kira. Nah, istilahnya bukan kita menyampingkan yang lain lagi kita punya aplikasi. Itu aja. Banyak simpel lah jawab-jawab. Ya memang bapak rasa itu yang betul lah jawabannya gitu ya. Ya pak. Yang kemudian nih pak, apakah dengan ojek online ini menjadikan pekerjaan utama bapak? Kalau sekarang ya. Ya yang kedua ada menjanjikan kalau kita rajin dari dulu lumayan lah untuk kehidupan hidup. Menumpang bukan misalnya bagaimana lah ya, misalnya masa depan kita ada gitu ya pak. Yang kita kejar bukannya duit untuk ojek aja, ada insentif dari kantor. Terus pak, apakah dengan ojek online ini kebutuhan hidup bapak terpenuhi pak? Terbantu bukan terpenuhi. Lantaran ya rezeki kita tetap beda-beda. Dengan adanya rumah ada juga sambilan-sambilan, ada bantu-bantu yang lain gitu. Kalau memang kita betul-betul rajin, kita bantu. Bukan terpenuhi, kalau Ya. terpenuhi lain. Hanya zaman global sekarang kalau terpenuhi udah jarang pasti. Selanjutnya pak, apa kelebihan dari pekerjaan ojek online pak? Intinya tadi itu, kita istilahnya pada umumnya konsumen sama driver orang tuh jelas terdidik lah kasarnya gitu. Istilahnya kita kan bukannya menyampingkan kerja lain, pas bapak ini ke penelitian terakhir kira-kira apanya nih ya, kerja yang lain-lain tadi coba. Jadi ini agak menjanjikan daripada yang lain gitu. Bukan bilang belum muluk, jadi kita agak kalau rajin tadi pasti Ya selanjutnya nih pak, hal apa yang membuat sulit dalam bekerja ojek online ini pak?
kerja ada di situ kan itu. Memang kalau menurut bapak yang sudah agak berumur, ya di perjalanan istilahnya pelajari IKN tadi memang daya tangkap kita tidak sama dengan anak yang muda-muda, macam-macam contohnya math. Nah, yang sewa tadi dari istilahnya dari kita dulu ke istilahnya ke titik sewa yang kita jemput tadi, itu yang kalau udah sewa naik itu tak jadi masalah lagi. Dia yang jadi map dia. Ya. Jadi pas menjemput itu yang susah ya. Makanya mempelajari aplikasi tadi agak bukan dulu sama faktor usia tadi. Kemudian nih Pak, di daerah mana biasanya Bapak banyak dapatkan pesanan oleh ini Pak? Di sini Santa Maria ini Pak ya. Sebab kita dengan posisi tinggal agak dekat dari sini. Yang kedua Sudirman, Ayani, Pasar Kodim, Ramayana, RTMP, tadi memang muncul itu istilahnya ada istilahnya dapat istilahnya tinggal kita. Jadi ada harapan kita, banyak harapan kita juga di sini. Terus nih Pak, apakah Bapak pernah mendapatkan penumpang yang membatalkan orderannya gitu Pak? Banyak Sering ya Pak ya. Contohnya apa tuh Pak? Contohnya kita jauh, dia mau cepat. Mau cara? Itu masa TV kok. Pagi-pagi itu lah, anak-anak sekolah. Posisi kalau bapak gini ya, posisi bapak di sini sekarang terlambat kan nanti kalau dulu. Oh ya Pak, awal Pak cepat katanya. Katakan aja Pak ya. Yalah, tolong ya, bapak baik. Bapak bukan mau jemput, mau, tapi takut terlambat. Iyalah nggak apa-apa. Istilahnya dengan adanya komunikasi kita tadi, dia pun tenang. Dengan ada yang kedua, cara pembatalan yang lain ada, bukan ada misalnya sudah sampai kita ke depan di dalam bantalannya. Ini contohnya ibu-ibu, katanya lama lah hidupnya, yang namanya itu harus tidak ada. Bapak lama kali ini bantalkan ya, padahal dari depan dia dong, depan hidung dia ada bapak. Itu resiko kerja, biasa. Kalau bapak no problem, ada. Yalah, rezeki kan gitu. Ya selanjutnya Pak, bagaimana respon penumpang pelabuhan dari Bapak Pak? Banyak yang kasih minta Bang. Bapak lama. Kan apa? Itu kan tergantung istilahnya penilaian orang deh. Ya. Pasti ada kelebihan kita. Jadi dikasihnya bintang 5. Bukan apa-apa enggak. Makanya dan tadi bukannya dicocok aja. Cara kita ngomong, misalnya intinya kita sama-sama bekerja lah, sama-sama berkeputusan. Dia butuh ke tempat, kita butuh. Ini Pak, selanjutnya pernah nggak Bapak mendapatkan bayaran lebih dari penumpang Pak? Banyak. Dari tarif biasa. 80% lebih. Yang 20% malah menunggu dalam itu kembalinya. Tapi kebanyakan kita yang jual jasa pada umumnya orang apalagi dia Bang, itu sebentar ya Bang, banyak. Nanti 8.000 buatnya. Setelah kita nunggu tadi, istilahnya intinya kita kan jasa tadi lebih sedikit tipsnya. Bukan tips kan, sama-sama ngerti lah gitu. Kita kan nunggu, bukannya langsung kantor ke depan dah, sehingga di Alfamart bentar kan makan waktu agak ya paling 2 menit 3 menit lah, 5 menit itu nanti masalah kalau Bapak. Tapi kadang-kadang orang tuh lebih itu namanya rezeki itu diterima. Sama-sama maklum lah gitu. Dia pun tak keberatan lebih 2.000, kadang-kadang 1.000. Kadang-kadang ada udah masuk ke aplikasi kan non tunai itu. Ini untuk bapaknya, ini masukkan sini nih ya. Sini Pak ya. Kadang-kadang ke bandara pas tepat waktu kita kan macet tuh. Ya.
tepat waktu, dia nak terlambat di pesawat kan. Nah, dikasihnya uang lebih, nanti uang gas lah kasihnya gitu. Kadang-kadang banyak lebihnya daripada Rezeki ya Pak, ada yang tahu dari Pak. kita mungkin tidak lah. Nah, ini yang terakhir nih Pak. Bagaimana bentuk interaksi dan komunikasi yang Bapak lakukan kepada calon penumpang sehingga penumpang tersebut memberikan bintang 5 gitu Pak? Kita intinya kita sama-sama butuh intinya. Dia butuh ke tempat dengan selamat, kita butuh dia dan istilahnya dengan hasil jasa kita tadi itu. Otomatis kita tuh ada pendekatan, istilahnya bukannya kita mengharapkan duit dari kantong dia aja, istilahnya kita ramah lah. Ada namanya yang pantas ditanya-tanya kan. Ini sekolahnya berapa, SMP-nya di mana, tinggalnya di mana, sama orang tua atau kos, enak kan tinggal di sana, tetangganya kayak mana. Ya pokoknya sampai tujuan adalah bahan kita untuk misalnya pasti dia. Ya bukan sekedar untuk nastar, kita di nastar kita. Kalau bapak enggak, biasanya ada yang di kan komunikasi kita. Dia bukan apa-apa enggak. Kadang-kadang memang ada pengakuan dari konsumen. Oh, kalau yang driver lain, dia pengakuan dari konsumen, bukan pengakuan dari kita. Kita jelek-jelekan enggak, tapi pengakuan dari konsumen tadi. Kalau bapak enggak terasa udah sampai di pasar, tidak terasa pasar. Ya ada lah yang masuk ya. Bapak kan istilahnya aja bukannya kita ya ramah. Udah dulu banyak pengakuan dari konsumen kayak. Terasa di mana terasa masih Bapak ngomong tuh. Tidak karena bapak orangnya kayak gitu. Istilahnya sampai di mana lah kayak gitu. Kalau dapat memang banyak lebihnya daripada kurang. Tapi zaman sekarang banyak kurang. Ya Pak, mungkin dari semua pertanyaan itu semoga dengan respon dari Bapak atau dari jawaban dari Bapak ini Pak dapat membantu saya juga untuk melanjutkan tugasnya ya Pak ya. Amin. Semoga untuk kedepannya pekerjaan Bapak lancar. Amin. Nggak terjadi masalah apa-apa. Dan Bapak juga selalu ya Pak ya. Ya, terima kasih istilahnya ya hanya pelajaran bahan dari pelajaran tadi. Ya untung di istilahnya diataskan di dosen atau apapun misalnya ada rasa apanya nanti. Tema baru dengan judul yang baru dengan situasi yang situasi global lah gitu lah. Ya untung ada sama-sama membantu. Ya untung di ADC-nya gitu. Iya, mudah-mudahan lah Pak. Ya macam-macam contoh sekarang. Nah, dia juga. Oh, udah mau selesai Pak ya? 3 kali masukkan judul, 2 kali ditolak. Yang ketiga dia sisir. Kan dengan adanya istilahnya ada apa tadi itu perbandingan tadi itu. Dengan adanya wawancara kayak gini, untung dia sisirnya. Iya, amin lah Pak. Mudah-mudahan Pak. Sama lain, sama membantu. Bapak pun tak istilahnya sampai di mana lah itu 60 haji itu. Iya. Ya baik buruk hari itulah orang nilai kita. Iya, perlu dikejar kali ini ya. Ya dikejar namanya kita didesak ekonomi, istilahnya dihimpit ekonomi itu hari ke hari. Wajar juga kadang-kadang sampai malam itu wajar, tapi yang wajar-wajar aja. Wajar itu. Tidak pernah istilahnya diporsir pun besok masih ada. Jalan nggak apa-apa. Ya Pak, kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Boleh foto dulu nih Pak. Foto dulu dan. Udah foto dan. Oke, selamat siang nih Bang. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih Bang. Iya. Ingin mewawancarai Abang ini maksudnya dan tujuannya seperti apa. Jadi tujuan dan maksud saya ini ingin udah menyelesaikan tugas saya Bang. Tugas dari jurusan saya gitu. Jadi dalam mengambil fenomena yang terjadi zaman sekarang. Dan saya mengambilnya itu mengenai maraknya ojek online di zaman milenial saat ini Bang.
Jadi untuk itu kan saya juga membutuhkan informasi berdasarkan dari pengendara ojek online-nya ataupun juga penumpangnya bang. Jadi abang sebagai penumpangnya nih, saya ingin ingin mengetahui pendapat abang atau tanggapan abang mengenai ojek online ini. Jadi pertama, dengan siapa nama abang sekarang? Doni. Nama panjangnya boleh tahu bang? Doni Dwi Sendra Putramane. Oke bang, lanjut aja pertanyaannya bang ya. Yang pertama, sejak kapan abang memiliki aplikasi ojek menggunakan jasa ojek online bang? Sejak saya masuk kuliah, kira-kira 6 bulanan yang sudah. 6 bulanan Iya. sudah. Biasa. Karena dari bulan 4 kemarin, setelah tamat kuliah itu kan pindah-pindah dari Duri. Tamat kuliah, tamat Tamat SMA langsung kuliah. Langsung download aplikasi karena motor tidak ada, jadi ya itulah alternatif untuk pergi ke kampus itu. Yang selanjutnya, kenapa memilih menggunakan jasa ojek online ini bang? Kenapa tidak menggunakan ojek konvensional seperti pangkalan itu? Secara simpelnya karena daerah tempat saya itu tidak ada tempat pangkal ojek. Jadi karena melihat hal-hal banyak nih di jalan Gojek berserakan, jadi tanya gimana cara untuk manggil ojek itu ya melalui aplikasi. Udah, ini ibaratnya saya tahu dari orang-orang aja, bukan sekedar tahu gitu aja, cari tahu. Rupanya ada. Kalau pangkalan ojek rasanya jauh gitu, karena Jadi, lebih sederhana gitu aja. Lebih simpel ya. Yang selanjutnya nih bang, Ya. bagaimana tanggapan abang tentang kasus perseteruan atau perebutan penumpang antara ojek online dengan ojek pangkalan nih bang? Sebenarnya untuk saya pribadi, saya nggak mau tahu hal-hal kayak seperti itu. Cuman kalau perlu, kan zaman semakin maju ini, coba diusahakan yang ojek-ojek pangkalan atau apa ya, ibaratnya itu nama lainnya ojek kontroversial ya. Enggak, Itu konvensional. konvensional. Jadi antara dua itu kan seharusnya di lobby lagi kepada ojek konvensional itu agar mereka bisa lebih maju, gimana sih mengikuti perkembangan. Jangan untuk sifat ojek itu sendiri, jangan sekedar mengojek menunggu penumpang. Kita harus mencari, itulah cara terbaiknya. Kayak saya pribadi, menurut saya lebih gampang itu menggunakan aplikasi daripada kita di jalan itu. Iya, benar sekali bang. Kemudian, apakah abang merasa nyaman menggunakan jasa ojek online ini bang? Kenyamanan adalah di sedikit. Saya orangnya pembersih gitu. Jadi kalau melihat keadaan motor yang kotor, yang kan namanya juga instansi, namanya Grab ya, yang biasa saya naik kayak gitu. Biasanya kalau melihat kayak motor kotor tuh kayak rasa ngeh gitu. Janganlah, pokoknya tergantung dari, nggak usah orang, yang penting apa yang alat atau alat di bawahnya untuk kerja itu harus bersih, karena sifat orang itu ya gantung dari kita lagi lah. Kalau saya inginnya seperti itu. Ya, selanjutnya bang, menurut pandangan abang nih, Ya. sebagai penumpang atau pengguna jalan, apakah ojek online ini, pengemudi ojek online ini sudah mematuhi lalu lintas bang? Saya pribadi itu nggak bisa dilihat dari Gojeknya, dari kepribadian orangnya lagi sih. Karena ada yang contohnya pernah saya naik kemarin, ada bapak umur kira-kira 46, dia ramah, mematuhi lalu lintas, dia lebih mementingkan keselamatan. Ada juga entah itu dari orang permintaan penumpangnya atau dari memang inisiatif Gojek itu untuk forbidden, kita nggak tahu ya. Karena saya pribadi ada pernah sih dapat Gojek yang suka forbidden, alasannya untuk supaya emasnya cepat gitu. Tapi itu nggak boleh sih, cuman gimana lagi lah, dia yang bawa motor. Saya pribadi kurang suka seperti itu karena sangat melanggar. Ya, ini yang terakhir ya bang ya. Harapan abang terhadap ojek online ini dengan ojek pangkalan apa bang? Dan bagaimana abang sebagai pengguna jalan atau penumpang ketika melihat ada pengemudi ojek tersebut berebut penumpang di depan abang? Itu aneh ya, berebut itu. Sebenarnya pandangan saya harus ada satu pihak yang pandai berbicara pada ojek Konvensional. ojek konvensional ini untuk ojek pangkalan untuk segera berpindah sistem lagi, bukan sekedar menunggu tapi mencari, karena rezeki itu tak ditunggu tapi dicari. Itu prinsip dari kehidupan ini gitu maksudnya. Kalau perseteruan kayak berebutan itu ya
kemungkinan ya dimenangkan oleh ojek online ini karena orang mencari kalau masalah berebut. Jadi kalau masalah penghasilan ya dari tempatnya lagi. Kalau seandainya itu di pasar mungkin ojek konvensional yang menang, tergantung ya. Kalau seandainya di jalan-jalan yang kayak besar gitu, itu nggak mungkin orang ada pangkalan di situ. Kemungkinan di pasar, di simpang-simpang jalan kecil itu pasti ada. Kalau berebutan itu nggak ada istilah berebut bahasanya. Tapi berebut mencari rezeki, itu kemungkinan dimenangkan oleh itu ojek online gitu online Bang, ya. karena mereka mencari. Ya mungkin sekian aja nih Bang dari pertanyaan yang udah saya ajukan ke Abang. Ya. Semoga dengan jawaban dari Abang ini atau tanggapan pandangan Abang sebagai penumpang, saya dapat mengambil kesimpulannya nanti dan dapat menyelesaikan tugas kuliah saya. Ya, amin amin. Dan terima kasih atas waktu luang yang sudah Abang luangkan, dan maaf mengganggu waktunya udah berkunjung ke rumah Abang untuk datang nih. Iya. Kasih banyak Bang. Ya besok lagi datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.